di perempat final Olimpiade Putra antara Prancis dan Argentina di Bordeaux berubah menjadi medan pertempuran. Dendam lama, isu rasisme, dan tensi tinggi membakar suasana yang berakhir dengan perkelahian 30 pemain di lapangan dan lorong stadion. Apa yang seharusnya menjadi ajang persahabatan olahraga berubah menjadi lelucon penuh kekacauan. Bagaimana bisa pertandingan olahraga berubah menjadi mimpi buruk yang penuh konflik? Mari kita telusuri kronologi kejadian ini yang akan membuat Anda terkejut dan mungkin marah. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Ketegangan antara Prancis dan Argentina sudah lama terpendam dan semakin membara sejak final Piala Dunia 2022 di Qatar. Argentina memenangkan pertandingan tersebut melalui adu penalti yang dramatis, memicu euforia yang berujung pada nyanyian rasis, homofobik, dan transfobik oleh beberapa penggemar dan pemain Argentina. Kejadian ini menambah bara dalam permusuhan yang sudah lama ada, memperburuk hubungan antara kedua negara di kancah sepak bola internasional. Perseteruan ini berlanjut ketika Argentina memenangkan Copa America di AS musim panas ini, dengan nyanyian serupa terdengar lagi dari beberapa pemain Argentina. Situasi ini menciptakan tensi yang meluap ke dalam pertandingan perempat final Olimpiade Paris 2024, di mana Prancis berusaha membalas kekalahan dan menjaga harga diri di depan publik sendiri. Nouveau Stade de Bordeaux penuh dengan penonton yang sudah bersemangat sejak awal. Lebih dari 42.000 supporter memadati stadion, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Lagu kebangsaan Argentina dicemooh oleh para penonton Prancis, menambah ketegangan yang sudah tinggi. Ketika pertandingan dimulai, Prancis langsung menyerang dengan intensitas tinggi dan Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace mencetak gol pada menit ke-5, memberi keunggulan awal bagi tuan rumah. Argentina dikapteni oleh mantan bek Manchester City, Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi memberikan perlawanan sengit. Wasit harus menghadapi 30 pelanggaran, mengeluarkan 10 kartu kuning dan mengusir gelandang Prancis, Enzo Milan. Setelah peluit akhir berbunyi, intensitas dan agresivitas pertandingan menciptakan suasana tegang sepanjang 90 menit. Ketika peluit akhir berbunyi, suasana semakin memanas. Pemain pengganti dan staf Prancis berhamburan dari bangku cadangan untuk merayakan kemenangan. Tetapi perkelahian segera pecah, melibatkan sekitar 30 orang dari kedua tim. Pemain beradu fisik, saling dorong, dan teriakan memenuhi lapangan. Sementara penonton tercengang melihat apa yang terjadi. Bentrokan berlanjut ke lorong stadion, di mana para pemain yang marah melampiaskan frustasi mereka. Para petugas keamanan dan polisi anti huru-hara berusaha keras memisahkan kedua kelompok, membentuk barikade untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut. Lebih dari 400 polisi dan petugas gendarmeri dikerahkan untuk menjaga keamanan, dibantu oleh 100 personil militer dan penggunaan drone untuk memantau situasi. Beberapa pemain Argentina yang marah kemudian menyerbu terowongan, memperparah kekacauan yang sudah terjadi. Para pemain Prancis kemudian muncul kembali untuk merayakan kemenangan mereka di depan penonton tuan rumah yang bersemangat. Namun suasana kemenangan ini dicemari oleh adegan kekerasan yang terjadi sebelumnya, meninggalkan rasa pahit di antara para penonton dan pemain. Di balik semua kekacauan ini, isu rasisme terus membayangi. Nyanyian rasis dari penggemar dan pemain Argentina setelah Copa America masih segar dalam ingatan banyak orang, menambah bara dalam api permusuhan. Sebelum pertandingan, langkah-langkah keamanan ditingkatkan, tetapi tampaknya tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Beberapa pemain Prancis bahkan menyatakan kekhawatiran mereka tentang keselamatan mereka sendiri dan keluarga mereka di tengah situasi yang semakin tidak terkendali ini. Pelatih Prancis Thierry Henry mengungkapkan kekecewaannya atas insiden ini. Kami tidak ingin kehilangan seorang pemain, tetapi itu tidak ada gunanya, dia bahkan tidak bermain, kata Henry. Saya benar-benar tidak senang dengan itu. Kami semua bersatu, satu-satunya kekurangannya adalah mendapat kartu merah di bangku cadangan.
Setelah kemenangan atas Argentina, Prancis melaju ke semifinal untuk menghadapi Mesir. Namun bayang-bayang perseteruan dan isu rasisme terus membayangi prestasi mereka. Thierry Henry mungkin bangga dengan kemenangan timnya, namun ia juga menyadari bahwa kemenangan ini dibayar dengan harga yang mahal. Sepak bola yang seharusnya menjadi ajang persahabatan dan sportivitas berubah menjadi panggung permusuhan yang intens. Para pemain dari kedua tim harus berusaha keras untuk menjaga profesionalisme mereka di tengah situasi yang sangat emosional ini. Pihak penyelenggara dan Federasi Sepak Bola Internasional pun harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pertandingan perempat final Olimpiade Putra antara Prancis dan Argentina ini akan dikenang sebagai salah satu laga paling kontroversial dalam sejarah olahraga, terutama di Olimpiade. Dengan segala drama dan kekacauan yang terjadi, pertandingan ini membuka mata banyak orang akan pentingnya nilai sportivitas dan penghormatan dalam olahraga. Para pemain, pelatih, dan penggemar dari kedua negara harus merenungkan kejadian ini dan berusaha untuk menciptakan atmosfer yang lebih positif di masa depan. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah dendam ini akan terus membara ataukah kedua negara bisa menemukan jalan menuju rekonsiliasi di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa pertandingan antara Prancis dan Argentina selalu menawarkan drama dan ketegangan yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sepak bola tidak hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih luas. Kedepannya, semoga kedua negara dapat belajar dari insiden ini dan bekerja menuju hubungan yang lebih baik, di mana sportivitas dan persahabatan dapat kembali menjadi nilai utama dalam setiap pertandingan. Meskipun dendam dan permusuhan masih ada, semoga sepak bola dapat kembali menjadi ajang persahabatan dan kompetisi yang sehat tanpa ada lagi tempat untuk rasisme dan kekerasan. Kisah ini bukan hanya tentang kekalahan atau kemenangan di lapangan, tetapi tentang bagaimana kita sebagai manusia merespon dan belajar dari konflik. Semoga insiden ini menjadi pengingat bahwa di balik kompetisi ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Mari berharap untuk masa depan, di mana olahraga kembali menjadi ajang persahabatan dan sportivitas sejati, meninggalkan permusuhan dan rasisme di masa lalu. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah insiden seperti ini mencoreng wajah sepak bola atau justru mengungkap realitas pahit yang perlu dihadapi? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.